Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Tirta Lesmana, NIM 200110092, kelas 2D dari Fakultas Tarbiyah Keguruan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu dengan memaparkan materi-materi yang telah saya pelajari. Oke, materi pertama yaitu pengantar filsafat. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptik dengan mendalami sebab-sebab terdalam, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Adapun secara terminologis, terdapat beberapa pengertian dari filsafat itu sendiri yang akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, upaya spekulatif atau rasional untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. Yang kedua, upaya untuk melukiskan realitas akhir dan dasar secara nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan seperti sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, serta nilainya. Yang keempat, penyelidikan krisis atau pengandalangan dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan. Definisi filsafat banyak dicetuskan oleh para ahli filsafat atau filsuf seperti Cicero yang berpendapat bahwa filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni atau the mother of the art. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai arts vitae yang berarti seni kehidupan. Ciri-ciri filsafat universal menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak tertentu saja. Radikal atau mendasar, yaitu yang dalam sampai kepada fundamental dan esensial. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Cabang-cabang filsafat. Dalam filsafat dikenal cabang-cabang filsafat diantaranya logika, epistemologi, etika, estetika, dan metafisika. Fungsi filsafat adalah kreatif, menetap nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang menjadi penggolongan-penggolongan berdasarkan notion, ras, dan keyakinan agama, mengabdi kepada cita mulia kemanusiaan. Kegunaan filsafat. Belajar filsafat akan memberikan kita dasar sebuah bidang kajian pengetahuan, memberikan pandangan yang sistematis atau pemahaman atau hakikat kesatuan semua pengetahuan dan kehidupan manusia. Hakikat manusia. Manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan estetika di dunia. Eksistensinya berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan, dan pengembangan diri, namun manusia di sini belum tuntas mewujudkan dirinya sebagai manusia. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Manusia sudah dibekali sebagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Kemampuan itu hanya dapat dilakukan setelah kelahirannya dalam perkembangan menuju kedewasaan. Adapun beberapa jenis hakikat yang dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, hakikat manusia dari segi antropologi. Yang kedua, hakikat manusia dari segi sosiologi. Yang ketiga,
hakikat manusia dari segi psikologi. Yang keempat, hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Yang kelima, hakikat manusia dan pendidikan Islam. Yang keenam, hakikat pendidikan dan peserta didik. Metode pendidikan Islam. Pendidikan dikatakan sebagai modal dasar suatu bangsa. Dari pendidikan, inilah akan lahir manusia-manusia serta sumber daya manusia yang akan menggerakkan seluruh roda peradaban. Maka dari itu, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat fundamental, dan untuk memperkuat sektor pendidikan, diharuskannya adanya komponen atau aspek pendidikan yang unggul dalam pendidikan. Pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah, metode pendidikan Islam ini mendapat perhatian yang besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam berisi prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang ada diinterpretasinya menjadi konsep-konsep tentang metode. Kemudian, mengajarkan tilawatil ayat baik ayat-ayat Quran dan ayat-ayat kauniyah serta hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan suatu lembaga untuk membentuk citra untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang membuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Fungsi kurikulum bagi murid atau peserta didik adalah sebagai sarana dalam mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan, berkaitan dengan pencapaian target yang membuat siswa menjadi mudah memahami berbagai materi. Kurikulum dan evaluasi pendidikan. Kurikulum adalah sebuah perangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta penggunaannya sebagai pedoman yang diselenggarakan proses belajar dengan tujuan tertentu. Kemudian, evaluasi ini adalah suatu proses mulai dari perencanaan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan agar tercapai sebuah alternatif penyelesaian. Mengevaluasi ada 4 kriteria penilaian suatu objek. Yang pertama, kebutuhan ideal dengan nilai. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, penggunaan yang sumber kesempatan pemanfaatan. Dan yang keempat yaitu pencapaian tujuan. Sekali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mampu berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Demikian beberapa materi yang telah saya jabarkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.